Ma'asyiral hadirin, ikhwani rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Lawang Kidul yang kita semua insyaallah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lakal hamdu ya Allah. Yang dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, dengan inayah pertolongan dari Allah, dengan taufik dan hidayah dari sisi Allah, kita mampu datang ke masjid ini untuk bersama-sama insyaallah melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Dan alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk datang lebih cepat sehingga kita pun bisa mengikuti apa yang sudah menjadi suatu kebiasaan baik di masjid yang kita cintai ini, Masjid Lawang Kidul, yaitu kurang lebih setengah jam sebelum adzan kita melaksanakan cawesan atau pengajian ringan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ma'asyiral habaib, ikhwan, hadirin bapak-bapak, saudaraku yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah berada di akhir Jumat bulan Sya'ban dan hanya tinggal beberapa hari lagi bulan Sya'ban ini akan kita jalani bersama. Kita insyaallah ya Rabb berharap ya Rabb meminta kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan orang itu akan benar-benar berharap dan merindukan Ramadan dan sangat-sangat cemas kalau sampai ada tanda-tanda dia tidak bertemu dengan Ramadan, sakit misalnya. Kalau orang itu tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan, sebagaimana baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan, la tamannau Ramadan dahar kullah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengatakan, bapak-bapak, saudara-saudaraku, seandainya manusia itu tahu tentang apa yang Allah siapkan, Allah berikan di bulan Ramadan, maka mereka akan berharap dan mengharap agar Ramadan itu dijadikan setahun penuh, bukan sebulan, tapi setahun. Nah, sebagian besar tentang hal-hal kemuliaan Ramadan telah sering kita dengar dan datang dari Rasulullah. Tapi sayang, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaik, kita minta hidayah dan taufik dari Allah. Yang kita sudah tahu itu ada banyak dari Rasulullah tentang kemuliaan Ramadan. Yang kita belum tahu sangat banyak, bapak hadirin rahimakumullah, rahasia-rahasia daripada bulan Ramadan. Tapi sayang, apa yang sudah kita tahu kadang-kadang tidak juga menjadi kita termotivasi atau memacu kita untuk mengambil bagian terbesar dari Ramadan. Biasa-biasa kita jadi wong yang biasa, dari jenis puasanya biasa, dari ibadahnya biasa juga, dari membersihkan hati pun biasa juga. Jadi tak kata beda kita puasa dengan ibadah itu, cuma bedanya kalau bulan puasa tak makan tak minum, itu baik, ibadah tak nambah banyak, nyawai maksiat pun tidak bertambah hebat. Ini mengerikan. Itulah muncul apa yang dikatakan oleh ulama, yang dikatakan di antaranya Imam Ghazali mengatakan puasa itu, tingkat puasa manusia dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan puasa yang awam, saum awam. Ada yang dikatakan puasa tingkat orang yang khos, yang tengah. Ada lagi khawasul khos, tingkat orang yang paling hebat dalam menjalankan puasa. Siapa itu orang yang dikatakan awam? Yang sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, kam min sha'im laisa lahu min asyam ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan mereka tidak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan haus, kata Rasulullah. Dalam arti kata memang ini orang dikatakan puasa, dia tidak dituntut mengqadha, tapi nilainya sangat-sangat kecil di hadapan Allah. Padahal bulan Ramadan itu Allah membuka pintu-pintu rahmat dan pahala yang begitu hebat. Sampai dalam riwayat hadis, bapak rahimakumullah, malaikat itu bingung ketika menyaksikan kok masih ada umat Rasulullah di bulan Ramadan tidak mendapatkan bagian rahmat Allah. Kok masih ada umat Rasulullah ini di bulan Ramadan tidak mendapatkan pahala yang hebat di sisi Allah. Kok masih ada di bulan Ramadan umat Rasulullah ini ada yang tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Padahal pintu itu dibukakan Allah sehebat-hebatnya, selebar-lebarnya. Tapi masih ada orang yang tidak mendapatkannya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang dikatakan Rasulullah dalam hadis tadi. Dikatakan oleh ulama, itulah puasa orang awam. Kita jangan galak dari kelompok ini. Jangan mau jadi kelompok yang termasuk di sini. Puasa pokoknya cuma lapar dan haus, kata Nabi. Tidak ada nilai-nilai yang tinggi dalam ibadahnya. Yang kedua, puasa orang yang awam, di atasnya itu khusus. Nah, kalau kita masuk kelompok ini sudah cantik, tapi kita pengen lebih lagi untuk urusan akhirat, jangan puas dengan apa yang kita dapat. Kita ini maaf bapak hadirin rahimakumullah, kalau urusan dunia kita tidak pernah puas, pengen lebih hebat lagi, pengen lebih hebat lagi. Jabatan sudah tinggi, pengen lebih tinggi lagi.
Kalau sudah di nomor satu, kalau ada di pucuk satu dan lembeknya juga. Lah punya satu kekayaan, pengen dapat lagi, sudah dapat lagi, tambah lagi, pengen dapat, tidak pernah puas kita. Tapi subhanallah untuk akhirat kita kadang-kadang ngambil jadilah yang penting ngawi ke. Jadilah yang penting kita menjalankan. Ini yang ada pada diri kita dalam memandang urusan akhirat. Nah, Rasulullah SAW tadi mengatakan seandainya manusia tahu tentang apa yang Allah berikan di bulan Ramadan, la tamannawna, mereka akan berharap, cobalah puasa ini Ramadan ini setahun penuh. Cobalah setahun penuh bulan Ramadan ini. Nah, sekarang kita saling mengingat Bapak, apa yang kami sampaikan mungkin sering sudah kita dengar. Tapi insyaallah bi barakatit takrir yanalut ta'sir. Berkat diulang-ulangi ada bekas insyaallah. Ada yang menempel pada diri kita menjadi motivasi kita untuk memperbanyak ibadah. La ilaha illallah. Ma'asyiral hadirin, ikhwan rahimakumullah. Di antara yang paling menonjol di dalam Ramadan ini yang kita tahu, bahkan seawam-awamnya kita tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran pahala. Ini luar biasa, hebat luar biasa, dan tidak kita dapatkan di luar Ramadan. Apa itu Allah melipat gandakan ganjaran pahala? Saking hebatnya kita ini umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sangat dimanjakan sama Allah, Pak. Puasa ada pada umat-umat terdahulu. Ada syariat puasa pada umat terdahulu, tapi mereka tidak mendapatkan kelebihan yang kita dapatkan sebagai umat Rasulullah. Kita tahu dari mana dalilnya, jelas dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan kita untuk puasa, kutiba alal kama kutiba alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kami wajibkan kepada kamu puasa seperti kami telah mewajibkan orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat terdahulu pun puasa. Tapi kelebihan-kelebihan Allah lebihkan untuk Rasulullah sangat banyak. Di antaranya lipat ganda pahala. Apa yang Allah berikan lipat ganda pahala itu? Allah katakan pahala umat Rasulullah di bulan puasa, kalau dia melakukan ibadah sunnah, kunjuk pahalanya seperti melakukan ibadah wajib. Sallu ala Nabi. Jadi kalau kita nak unjuk umpama Bapak, wajib sama sunnah tidak pacak disamakan. Walaupun bentuk zahirnya sama, solat 2 rakaat qabliyatus subuh sama solat subuh 2 rakaat. Sama katik beda. Apalagi orang yang tidak pakai kunut, katik beda sama sekali. Solat 2 rakaat fajar sebelum subuh sama solat subuhnya itu. Tak ada beda. Tapi kalau kita tidak solat qabliyatus subuh, ada tuntutan di neraka, katik. Ada tuntutan wajib qadha? Tidak ada. Tapi kalau salat subuh tidak dilakukan, wajib diqadha, ditinggalkan. Naudzubillah, jatah neraka sudah pasti kita dapatkan karena ini salat. Tidak bisa digampangkan. Nah, ikhwan rahimakumullah, kalau kita umpamakan salat sunnah itu Bapak, katakanlah kita diunjuk Allah pahala 1000. Untuk salat sunnah 2 rakaat diunjuk pahala 1000. Ini di luar Ramadan. Dan untuk salat wajib, katakanlah kita ambil subuh bela, sama-sama 2 rakaat. Qobliyah subuh 1000 pahala dinjuk Allah. Lalu salat subuhnya 10.000 atau 100.000 bila. 100.000. 1000 pahala sunnah. Yang wajib 100.000 Allah unjuk. Di bulan Ramadan itu tidak seperti itu. Allah akan jadikan sunnahnya kita itu 100.000 dinjuk pahala oleh Allah. Bagaimana dengan yang wajibnya? Kata Allah, kulipatkan sampai 70 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai jumlah yang tak terhingga kecuali aku yang tahu, kata Allah. Wassaum li, kata Allah. Aku yang nunjuk langsung, aku yang hitung langsung. Malaikat pun tak tahu berapa yang Allah berikan kepada umat, kepada hambanya. Nah sekarang kalau kita lihat seperti ini luar biasa. Pahala sunnah diberikan bagaikan pahala wajib. Yang wajib dilipat gandakan 70, bahkan sampai 700, bahkan sampai jumlah yang tak terhingga. Contoh paling gampang, ini sholat Jumat hari ini kita Bapak. Hari ini kita sholat Jumat. Kata kalau Allah unjuk pahala 100.000 pahala kita. Lalu insya Allah ya Rabb, panjang umur Jumat depan ketemu lagi dengan Jumat, sholat lagi kita Jumat. Wallahi tidak sama pahala Jumat hari ini dengan Jumat akan datang itu. Kenapa? Jumat depan itu sudah Ramadan. Bukan 10.000, kalikan 70, bahkan boleh jadi Allah pilih kita mendapat 700 kali lipat. Boleh jadi dilebihkan lagi sampai jumlah yang kita tidak tahu. Ini yang dikatakan Rasulullah. Saya tunjuk lagi contoh Bapak hadirin rahimakumullah. Kita insya Allah ini adalah hisab, belum secara matlak, belum lihat dengan secara hilal. Cuma caknya sepakat tahun ini nasional termasuk ikhwan kita Muhammadiyah Jawagi, mereka dengan hisab sudah mengatakan Ramadan tanggal 13 insya Allah. Kita pun pecahnya sama 13, walaupun kita tetap nak lihat dulu
bagaimana bulan muncul atau tidak, karena Rasul memang memerintahkan seperti itu. Sumu li ru'yatikum wafturu li ru'yatikum, kata Rasulullah. Mulailah kamu puasa dengan melihat bulan, dan berbuka maksud itu berlebaranlah kamu juga dengan melihat bulan. Kalau bulan tidak terjengok, maka baru kita nanti memilih cara lain, di antaranya dengan cara hisab. Sering kadang-kadang hisab ini memang pacak diterkah. Bukan cuma berapa bulan sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, biiznillah ulama kita tahu. Ini kehebatan ilmu yang Allah beri. Sebelum ada segala macam kecanggihan alat, bisa melihat keadaan alam di langit sana. Ulama kita dengan izin Allah sudah tahu kapan bakal terjadi gerhana, pada malam apa gerhana bulan terjadi, jam berapa, menit ke berapa, puncak gerhana, detik ke berapa. Subhanallah, mereka tahu. Bukan kasyaf, tapi ilmu. Bukan kasyaf, tapi ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Nah, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Katakanlah insyaallah kita mulai puasa malam Selasa depan, Pak. Itu kan 1 Ramadan dalam Hijriah, dalam tarikh Islam, tanggalan Islam itu dimulai dari beduk maghrib, itu masuk tanggal berikut. Jadi ini hari Jumat nih, maghrib nanti secara hitungan Hijriah, tanggalan Islam, maghrib malam ini sudah hitungan Sabtu. Sudah hitungan Sabtu, sudah hitungan tanggal berikutnya. Masuk tanggal berikutnya. Kalau nasional 00 jam 00, tapi kalau dalam Islam maghrib itu hitungan berobahan hari. Jadi kalau insyaallah kata kelas Senin depan malamnya kita tarawih, artinya malam pertama Ramadan jatuh malam Selasa, maghrib itu begitu adzan Allahu Akbar, masuk itu Ramadan, sudah masuk Ramadan. Nah sekarang Bapak saya contoh kepada Bapak hadirin perbedaan ini, mudah-mudahan ya Rabb menjadi motivasi kita untuk memperbanyak benar-benar ibadah. Hari Senin depan, katakanlah semenit sebelum adzan maghrib, berarti masih bulan Sya'ban. Masih bulan Sya'ban. Bapak menentuk duit 10.000. Masuk ke celengan masjid. Masuk ke masjid, ada celengan, masuk ke. Sudah masuk ke celengan, berjalan sejogos, tak sampai mimbar sini bunyi azan, jam berbunyi, muazin ngembek mic, Allahu Akbar, maghrib, berarti masuk Ramadan. Sementara aten ini muazin sedang ngebang, terpegang duit noh, ada 10.000 lagi, mentuk ke balik lagi ke situ, masuk ke celengan. Berapa yang kita infakkan? 10.000 lagi, Pak. Sebelum adzan 10.000, setelah adzan 10.000. 10.000 pertama bulan apa? Sya'ban. 10.000 kedua bulan Ramadan. Pahalanya demi Allah beda ini, Pak. Walaupun nilainya sama 10.000. Kenapa? Yang 10.000 pertama bulan Sya'ban, tapi 10.000 kedua sudah masuk bulan Ramadan. Dilipat ganda kali 10.000, diganti oleh Allah katakanlah jadi 100.000 pahala. Ini tidak 100.000 yang setelah maghrib, Pak. Beda. Kenapa? Keagungan, kemuliaan bulan Ramadan itu luar biasa. Makanya begitu banyak orang-orang solihin, kalau saat ini hari seperti kita ini, Pak, dia sakit berat, nangis dia. Pertama khawatir meninggal tidak ketemu Ramadan, kedua khawatir ketemu Ramadan tapi tidak mampu ibadah banyak karena sakit. Itu orang-orang solihin. Tapi kita biasa, baik. Bahkan kita pikirkan ini belum masuk Ramadan lah mikirkan mana ngejok ke lebaran. Subhanallah. Bukan kita mikirkan sekarang apa dia menu ibadahku dan keluargaku. Dari semenjak sahur, sebelum sahur apa nak aku gawe ke? Habis sahur tunggu beduk apa nak aku gawe ke? Habis adzan subuh balik sembahyang subuh apa nak aku gawe ke? Waktu duha apa nak aku kerjakan? Sebelum zuhur ba'da apa nak? Ada juga menu. Ini cuma kita ngejokan, bahkan sama bini kita ngejokan apa menu makan buka makan sahur. Yang kita pikirkan sampai subhanallah apa nak dibeli di mana, baju kakek, sepatu kakek, segala macam. Yang kita jadi pikirkan sekarang mikirkan hordeng nak ganti warna apa? Subhanallah. Ibadah dulu depan mata kita nih. Ramadan. Itu contoh, Pak. Yang ngomong bukan saya, Pak. Rasulullah ngabarkan kita. Mbak ini bagian. Contoh lagi, seperti tadilah Senin depan ini kejadian, anggap. Senin akhir Sya'ban. Beduk maghrib masuk Ramadan, malam Selasa. Sebelum maghrib, Bapak duduk di masjidnya atau di rumah katakanlah. Tinggal katakanlah setengah menit lagi azan maghrib. Duduk manis. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Deng, beduk maghrib. Beduk maghrib. Azan, dijawab azan. Selesai azan dijawab.
Kembali kita astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiga kalimat ini Pak. Tadi sebelum maghrib diucapkan kapan? Bulan Sya'ban. Lalu kita ucapkan lagi kapan? Masuk bulan Ramadan. Apakah sama nilai pahala keduanya di sisi Allah? La wallah. Istighfar yang kita ucapkan sebelum Ramadan dengan istighfar di dalam Ramadan itu beda nilai di sisi Allah. Beda nilai di sisi Allah. Hamdalah yang kita ucapkan pun sama. Alhamdulillah yang kita ucapkan sebelum Ramadan sama sebelum Ramadan beda. Contoh sikok lagi. Sebelum adzan maghrib bulan Ramadan masuk, akhir Sya'ban, kita sempat baca suratul Fatihah. Anggaplah lah paling pendek Pak. Ya 5 detik sebelum adzan maghrib. 5 detik sebelum adzan maghrib. Berarti masih bulan Sya'ban. Kita masih sempat ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Beduk maghrib. Adzan. Selesai adzan, kita ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19. Bagi wong yang mengucapkan tanpa wudu, bukan hadas besar, itu satu huruf dinjuk pahala 10 oleh Allah. Jadi 19 dapat pahala 190. Itu kalau tidak punya wudu. Nah, ini anggaplah orang tadi tidak punya wudu. Dia ucapkan sebelum maghrib akhir Sya'ban, detik-detik akhir bulan Sya'ban, ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia dicatatkan pahala di sisinya 190 pahala. Setelah masuk Ramadan maghrib adzan, dia ucapkan lagi kalimat itu. Apakah sama dia dapatkan pahala 190? La wallah, tidak sama Pak. 190 tolong kali ke 70. Atau bahkan kalau Allah menyayangi kita, melihat kita ini kesungguh-sungguhan, dikasih 700 kali lipat, kali ke 190. Bukan kali ke 10, kali ke 190. Kali ke 700. Itu yang kita dapatkan. Ngapa pecah beda Ustaz? Kan hurufnya sama, yang diucapkan sama. Fatihah pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Katik nambah sehuruf pun. Yang kedua pun sama. Iya sama, tapi waktunya yang menjadikan perbedaan nilai pahala di sisi Allah. Ini luar biasa kita dimanjakan Allah. Lalu kita sering dengar, ya banyak orang demen dengan ini. Memang ini hakikat memang ucapan Nabi. Rasul mengatakan nom soem ibadah. Tiduknya orang puasa di siang hari bulan puasa itu ibadah di mata Allah. Tiduk gitu Pak, ibadah. Tapi ulama ada yang mengatakan bukan tiduk ya, maaf, tiduk kebo di bahasa kita bukan. Ada ulama lebih menekankan tiduknya hamba Allah yang dinilai ibadah itu karena dia malam bangun ibadah kepada Allah, lalu letih capek, dia qadha istilah tiduk tadi itu di siang hari. Itu yang bernilai ibadah. Ada lagi ulama mengatakan yang bernilai ibadah itu adalah orang yang dia tadi itu memilih biarlah aku tidur daripada aku melek tapi nyengok maksiat. Di dalam rumah maksiat ada, di luar rumah ada maksiat juga. Dan dia tak kuat juga kalau sudah dia melek, megang HP, terbuka yang terjengok juga banyak maksiat. Jadi mending aku menyelamatkan diri tidur jadi. Nah, ini ibadah. Namun ada pendapat yang ketiga, pokoknya tidur. Secara umum nas ada situ itu yang diambil. Siapa yang tidur di siang hari bulan Ramadan, pahala. Dianggap ibadah. Tapi maaf, Bapak, adzanakumullah, ya, jangan salah. Wong tidur setengah jam sama ngaji setengah jam, nak sama tak pahalanya? Ya tak bisa sama. Ada wong bawaan sama-sama, lah sudah pengen tidur. Balik ke rumah dari cawisan habis subuh di masjid. Melok cawisan sampai isyraq, badal isyraq balik ke rumah, ngantuk berat. Katakanlah budak ini 2 beradik, ngantuk berat. Sikok langsung tidur, blek nyampe rumah. Sikok masih bertahan maco dulu selembar 2 lembar Quran baru tidur. Sama tak kikio? Yo beda. Walaupun dikatakan tidurnya wong puasa itu adalah ibadah, jelas ibadah yang memang ibadah lebih nilainya tinggi dan dicintai oleh Allah. Kemudian sumtus shaim tasbih. Diamnya kita menahan diri dari ucapan-ucapan yang malayak nih, yang tidak ada faedah, nguntung ke dunia akhirat tidak, ngerugikan dunia akhirat tidak juga. Kita tahan diri kita untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kalau yang makruh jelas makruh, kalau yang haram jelas dosa. Ini model Pak, misalnya kita kadang-kadang berkelakar, ya, berkelakar yang disebut malayak itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis, min husnil Islam mar'u tarki malayak nih. Daripada bentuk salah satu kebagusan kebaikan seorang mukmin muslim itu, dia mampu meninggalkan apa yang tidak ada urusan, tidak ada faedah, tidak ada nguntung ke dia. Digawe ke tidak nguntung ke, ditinggal ke tidak ngerugikan.
Contoh apa? Ini mungkin maaf saya pun sering melakukan mungkin Pak. Model kita berkelakar lagi duduk, kadang-kadang yang tidak bagus tadi di masjid, di tempat yang mulia, lagi duduk. Ada kawan sih kok berkelakar kita. Woi, pasar lah kami minagi. Bau lebar puasa ke-10, pasar lah kami. Iya, aku dengar daging lah sekian, ayam lah sekian. Nah ini tidak berdosa mengenai ini Pak. Tapi kalau kita nahan diri dari ngomong-ngomong macam ini, itu lebih afdal. Lebih afdal dan mendatangkan pahala seperti orang bertasbih di sisi Allah. Tapi maaf, ini Rasul memang ngomong. Lalu ada orang yang tidak ngomong seperti tadi, diam baik, itu dapat pahala seperti orang yang bertasbih. Dengan orang yang benar-benar bertasbih, nak disamakan apa? Tidak bisa. Orang yang benar-benar bertasbih jelas lebih afdal dibandingkan orang yang diam tanpa berucap, berzikir, melakukan apapun bentuk ibadah. Ikhwan